Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Ahlam Janios, mahasiswa Teknik Informatika Winsus Karyau angkatan 2025. Pada video ini, saya akan menjelaskan salah satu konsep dalam pemrograman berorientasi objek, yaitu inheritance atau pewarisan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mulai dari StarUML kelas diagram hingga implementasinya ke dalam bahasa pemrograman Python, disertai dengan penjelasan pada setiap bagian kode. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama kita akan masuk kepada diagramnya. Di sini saya membuat di sini kita membahas tentang pewarisan. Kita bahas secara singkat pewarisan itu apa? Pewarisan yaitu adalah meneruskan atau mewariskan. Salah satu contohnya misalnya A mewariskan dari B. Jadi apa yang ada di dari A akan diwariskan ke B. Nah, di sini kita contohkan pada sebuah kelas. Kelas yang pertama, kelas utamanya itu adalah kendaraan. Saya buat di sini kendaraan. Dia akan wariskan apa saja yang ada dalam kendaraan ini akan diwariskan ke kelas-kelas yang selanjutnya. Di sini saya buat dua kelas yang akan mewarisi kelas kendaraan, yaitu motor dan mobil. Nah, jadi pada kelas motor dia akan mewariskan apa yang ada dalam kelas kendaraannya. Yang pertama, kendaraan saya buat sini ada atributnya yaitu nama dan kecepatan. Lalu metodenya itu adalah jalan. Nah, kemudian saya buat kelas baru motor dan mobil, yang mana di motor di salah satu metodenya yaitu adalah rem, lalu mobil klakson. Ini hanya untuk contoh dasarnya saja. Ya, yang mana pada nantinya pada codingan apa yang ada pada kendaraan ini mulai dari atribut ataupun metode dia akan diwariskan ke kelas-kelas di bawahnya yaitu motor dan mobil. Oke, langsung saja mungkin kita akan masuk ke implementasinya pada pemrograman Python. Di sini kita pertama membuat sebuah kelas yang bernama kendaraan. Nah, dalam kelas ini kita membuat dev init. Nah, yang mana dalam save ini kita membuat dua atribut. Yang pertama nama, lalu kedua kecepatan. Dev init ini adalah sebuah fungsi untuk menyimpan atribut itu. Atribut. Yang pertama kita buat self nama sama dengan nama. Lalu yang kedua self titik kecepatan sama dengan kecepatan. Nah, lalu yang kedua kita membuat fungsi kedua itu metodenya, yaitu jalan sesuai dengan apa yang ada pada diagramnya. Dev. Di sini kita print nama. Lalu berjalan dengan kecepatan kilometer per jam.
Nah, dia akan menampilkan saat perintahkan nanti ya, nama sesuatu kendaraan berjalan dengan kecepatan sekian kilometer per jam. Nah, ini kelas utamanya, kelas kendaraannya. Lalu kita akan buat kelas 2, yang mana kelas yang kedua dan ketiga seterusnya, dia akan mewariskan apa yang ada pada kelas kendaraan. Di sini pertama saya buat kelas mobil, dan syarat untuk pewarisan yaitu di dalam tanda kurung yang kita masukkan kelas yang pertama ya, kendaraan. Nah, yang mana secara otomatis dia akan mewariskan. Dan kita tidak perlu lagi menulis apa yang ada pada kelas kendaraan. Nah, kita hanya perlu membuat fungsi barunya. Di sini saya buat sebuah metode baru, yaitu salah satunya yaitu adalah klakson. Di sini saya buat def klakson. So, mana di sini print, kurung. Nah, di sini terlihat self nama, padahal di kelasnya mobil kita tidak membuat atribut nama. Self nama ini terdapat pada kelas diagram, kelas kendaraan. Dia otomatis akan mewariskan dan dia dapat menjalankan apa yang ada kendaraan. Lalu kita lanjut kita masuk saja kepada kelas yang kedua. Nah, itu di sini saya buat kelas motor. Kelas motor. Lalu jangan lupa tambahkan kendaraannya di dalam kurungnya. Nah, di sini kita hanya perlu lagi membuat sebuah metode barunya. Di sini saya buat untuk memperbedakan yang dua sama yang ketiga. Di sini saya buat def rem, contoh sederhananya. Print. Nah, sini sama seperti yang kelasnya mobil, dapat mewariskan, melakukan self nama. Padahal pada kelasnya sendiri tidak terdapat self nama itu. Nah, ini adalah contoh dasarnya. Lalu kita tinggal menjalankan, yaitu kita buat pertama, contoh pertamanya. Anggap saja kita untuk menjalankannya, kita buat mobil satu dan motor satu. Mobil satu, mobil. Nah, dikarenakan dia mewariskan apa yang ada pada kendaraan, di sini tentu yang pertama itu nama dan kecepatan. Maka kita perlu membuat nama dan kecepatannya. Pertama di sini mobil saya buat namanya Avanza. Lalu yang kedua kecepatannya misalnya 120 km. Nah, contoh kedua kita buat motor satu, motor Vario, yaitu lari dengan kecepatan 80. Nah,
Lalu kita juga buat misalnya pada motor, mana mobil dan motor ini bisa jalan, dan juga kita akan buat bisa melakukan metodenya sendiri. Nah, contoh di sini kita cukup buat motor, mobil satu, ini kita buat titik, kita hanya perlu menjalankan perintahnya saja, yaitu dengan cara mobil satu titik, metodenya jalan, di sini jalan. Nah, dan motor titik jalan. Ya. Lalu yang kedua kita akan membuat metodenya sendiri, metode sendiri. Itu mobil titik. Di sini mobil kita buat klakson, ya klakson. Lalu yang kedua motor satu titik rem. Ini kita sudah dapat. Ini adalah hasil dari codingan dasar dari pewarisan. Maka ketika dijalankan, maka berhasil. Di sini tertulis Avanza berjalan dengan kecepatan 120 km per jam. Lalu Vario berjalan dengan kecepatan 80 km per jam. Lalu Avanza bunyi klakson dan Vario ngerem motor. Nah, dapat jelas di sini pada kelasnya mobil. Di sini tidak ada nama. Kita buat satu nama atau kecepatan. Bahkan satu jalannya tidak ada. Jadi, kenapa ini bisa terjadi? Dikarenakan inilah pewarisan. Dikarenakan karena dia pewarisan, hasilnya dia bisa melakukan apa yang ada pada kelas utamanya. Dan tentunya ini hanya berlaku untuk kelas 2 ke kelas 1 dan kelas 3 kelas 1. Akan tetapi apa yang ada dari kelas 2 tidak bisa mewariskan ke kelas 3. Karena sini terlihat jelas mobil hanya mewariskan apa yang ada pada kendaraan dan motor hanya mewariskan apa yang pada kendaraan. Namun apabila kita kasih contoh, apabila kita buat di sini misalnya mobil akan melakukan rem yang tidak ada pada fungsinya dia sendiri atau pada metode sendiri, maka hasilnya akan error. Contoh di sini, mobil satu titik, kita buat sini rem, dia tidak akan berjalan, error, karena ini bukan bagian dari pewarisan. Nah, maka daripada ini kita sudah dapat belajar hal dasar dari pewarisan. Mungkin ini aja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Bre?